keyakinan saya terhadap akhirat itu ada makin jelas ya, bahwa akhirat itu nyata. dibanding yang dulu enggak terlalu. Dulu itu iya nggak sih gitu. Dulu masih Surya Andika, long time no see you brother. yes, how are you? Ya kan memang lama ya kita tidak berjumpa bertatap muka seperti ini. Terakhir itu bulan 8 Bulan 8 Agustus 2020 waktu kita camping. itu terakhir. Iya, di Pulau Kelagian itu kan. Setelah itu kan Anda menghilang di telan bumi kan? Ya betul. Iya, dihubungi chat, checklist 1 sampai dengan timbul lagi terus menghilang lagi dari bumi ya kan? Alhamdulillah sekarang timbul lagi. Memang ya. seperti itulah kehidupan. Tidak ada yang abadi. saja, Oh ya. ya. Jadi Oke. kalau di dunia ini kadang di atas, kadang di bawah. Seperti roda berputar itu udah bener. Betul, Kehidupan betul. seperti roda berputar itu udah bener. Jadi ketika kita lagi sedih, nggak usah khawatir, hanya sebentar aja. Nanti bakal bahagia lagi. Masya Dan ketika Allah. kita bahagia pun nggak usah terlalu Jangan terlalu bahagia, bahagia, ya. karena bakal sedih. Sedih Jadi lagi seperti itu. juga. Jadi enjoy aja jalannya. Gitu. Masya Allah, ini Karena kehidupan masih kekal. awal ini. Sudah dapat banyak nilai-nilai kehidupan gitu ya. Yang kekal itu ya hanya kehidupan akhirat. Akhirat. Gitu. Masya Allah. Ketika kita sedih, ya nggak ada senangnya. Ketika Betul. kita senang, nggak sedih-sedih lagi. Nggak sedih-sedih lagi. Jadi bagaimana cara kita sekarang ini mempersiapkan bekal untuk akhirat nanti? Sur, jadi kan sudah puluhan tahun tinggal di dunia dan mungkin ya bagi Surya Andika, bagi kamu itu sudah banyak pengalaman dan juga sudah banyak hal yang dihadapin. Nah untuk sekarang ini, bagi kamu, bagi seorang Surya Andika, kehidupan itu apa sih makna hidup di dunia ini untuk saat ini yang dirasakan? Saya yakin pasti beda-beda tuh. Mungkin di waktu belasan tahun di dunia kan asik kan bermain, berenang, main sama anak-anak macam. Nah, sekarang kan sudah masuk ke usia dewasa, sudah banyak pengalaman yang dilalui, pasti ada filosofi tersendiri tentang kehidupan di dunia ini. Seperti apa? Kehidupan yang saya jalani sekarang Untuk saat ini ya. Untuk saat ini makna hidup itu apa sekarang untuk saat ini gitu? Makna hidup Ah, menunggu mati aja sih. menunggu mati. Benar. Masya Kalau Allah. dari saya ya, Ah. hidup menunggu mati. Dulu memang saya banyak dreams, banyak Bermimpi, banyak keinginan. banyak keinginan dan ini itu ini. Tapi setelah beberapa pekan atau beberapa masa ke belakang ini, Sini, gitu kan, betul. kesini, saya memiliki berubah drastis. Jadi bagaimana waktu yang sudah Allah berikan ini kita manfaatkan sebaik mungkin untuk bekal kita di akhirat nanti. Gitu. Kenapa? Karena kata Nabi itu umur umatku kata Nabi itu tidak lebih dari 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Sesuai dengan Nabi kan? Kalaupun lebih, itu pun bonus dan itu kadang merepotkan. Ketika sudah 70 tahun ke atas nggak bisa pipis minta merepotkan keluarganya. Nah, bagaimana umur yang sudah ditetapkan itu dan itu kata Nabi 60 sampai 7 tahun, 60 sampai 70 tahun. Tapi kita nggak tahu namanya ajal kan? Iya betul. Dan namanya ajal kadang yang bayi mati, yang anak-anak mati kan, yang bujang mati kan, orang kaya mati, mati. Jadi kita nggak tahu. Maut itu senantiasa mengintai kita. Nah di situ bagaimana caranya kita ini persiapkan itu semua gitu. Karena ketika kita sudah mati, nggak ada lagi yang bisa kita perbuat. Selesai ya kan? Nah inilah yang sudah kita kumpulkan, ini yang akan kita bawa. Jadi orientasi kehidupan seorang Surya Andika untuk saat ini adalah Insya kematian. Allah, Menunggu kematian. Jadi berusaha konsisten bagaimana
dimana saya pribadi khususnya itu benar-benar yakin dengan akhirat. Dengan akhirat. Kenapa? Karena jadidu imanakum. Iman itu naik turun gitu. Naik turun, betul. Jadi iman itu naik turun, kadang naik, kadang turun. Tapi jangan sampai kalau naik kalau turun itu jangan sampai keluar batasnya gitu ya. Betul. Nah, bagaimana caranya itu tadi? Jadi sekarang ini berusaha memang kita namanya kehidupan dunia gitu ya. Jangankan kita gitu ya. Para sahabat saja salah satu kita ambil contoh Hanzalah gitu. Cerita boleh? Boleh. Ini emang waktunya kita bercerita dan memberikan inspirasi alternatif. Jadi cerita Hanzalah itu sahabat Nabi Nabi ketika beliau sedang bermajelis dengan Nabi, kumpul dalam majelis bersama Nabi, seolah-olah surga neraka itu di depan mata. Benar. Nah, jadi dia seolah-olah keadaan surga dan neraka itu depan mata. Namun ketika keluar dari majelis Nabi, kemudian pulang bersenda-gurau dengan keluarganya gitu kan. Nah, itu seolah-olah langsung hilang semua gitu kan. Sehingga beliau Hanzalah ini merasa saya ini munafik gitu, seorang sahabat yang dijamin masuk surga sama Allah. Betul. Masih menganggap dirinya munafik. Gara-gara apa? Sebentar saja keluar dari majelis Rasulullah dan memikirkan dunia. Artinya apa? Itu semua lupa gitu. Benar. Itu semua lupa gitu. Itu sahabat itu ya. Sahabat. Sehingga dia keluar kemudian menemui Nabi kan dengan rasa yang sangat risau ya kan? Gitu kan. Gelisah gitu kan. Sehingga di sepanjang jalan itu dia berteriak Hanzalah munafik. Dia sendiri yang memberikan zat dirinya bahwa dia ini seorang munafik. Sehingga kagetlah si Abu Bakar mendengarnya. Kenapa Hanzalah kamu kok bilang kayak gitu kan? Orang kalau bahasa kitanya gitu kan. Hanzalah ngapain kamu gitu kayak orang gila gitu kan. Bilang seperti itu. Ya Abu Bakar, sesungguhnya Hanzalah ini munafik lah. Kenapa? Lah ketika Hanzalah ini berada dalam majelisnya Rasulullah seolah-olah surga neraka di depan mata. Tapi ketika selesai berkumpul dengan keluarga gitu, bersenda gurau, bercengkrama gitu kan, itu semua hilang gitu kan. Loh, kalau kayak gitu saya juga munafik dong. Sama aja saya gitu. Ngerasain juga Abu Bakar. Kalau gitu kita berdua ngadep Rasulullah. Ya sudah, berdua lah menuju Rasulullah. Kemudian bercerita mereka berdua sesungguhnya Hanzalah Abu Bakar itu munafik gitu kan. Lalu kata Rasulullah seperti apa? Kata Rasulullah, itu semua itu hal yang wajar, dimaklumi. Semua orang pasti meninggal gitu ya. Pasti meninggal, pasti mati gitu kan. Nggak ada yang kalau kata teman saya itu, kalau kata teman aku itu ya dipotong nih. Kalau kata teman aku itu nggak ada yang pasti di dunia ini kecuali satu katanya, kematian. Pasti mati. Nah makanya ya kalau kita pasti bakal mati, berarti emang orientasi kita tuh ya memang ke situ gitu ya, mempersiapkan agar kita tuh benar-benar siap ketika sudah meninggal kan, tidak ada lagi amalan yang bakal kita lakukan gitu kan, kecuali yang 3 yang kayak anak soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat, gitu ya, amal jariah dan seterusnya. Kita ini semua nggak ada jaminan kecuali para sahabat. Nggak ada jaminan masuk surga kecuali para sahabat, para tabi'in sudah memang Allah jamin. Radhiyallahu anhum. Kita kan antum gelarnya ST kan? Saya ST juga sih. Sama tapi kita gelar ini. ST itu nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan bakal masuk surga. Dan iya benar. Yang udah ada jaminan apa? Radhiyallahu anhum ajma'in. Radhiyallahu anhu wa ridha kepada mereka. Itu kalau nggak ada jaminan surga artinya neraka menanti. Ya bisa jadi. Kemungkinannya juga besar gitu kan. Walaupun ketika orang muslim ya, kita umat Islam patut bersenang alhamdulillah ada gitu kabar ya. Nih. Ada iman, ada kabar nih bahwa ketika info bahwa sekecil-kecilnya iman walau sebesar biji zarah, maka Allah akan berikan surga yang luasnya 10 kali luas dunia ini. Masya Allah. Itu yang kecilnya biji zarah. Tahu nggak biji zarah apa? Kayak biji apa itu? Biji zarah itu kamu kalau di kasur itu kan ada debu, kamu tebahin kemudian lihat ada yang terbang-terbang. Nah, itu seperti itulah biji zarah. Kecil sekali ya. Sekecil itu Allah ganti dengan surga yang luasnya 10 kali luas dunia. Tapi pertanyaannya
apakah kita mampir dulu ke neraka atau enggak. Kadang Kadang ada saya dulu memang biasa aja ketika ada orang bilang nggak apa-apa lah mampir neraka dulu gitu kan, toh cuma sebentar nanti bakal masuk surga gitu kan. Bung, neraka itu walaupun sebentar itu siksanya luar biasa gitu kan. Paling ringan aja ketika dia menempelkan kaki di bara api gitu kan, kebayang otaknya mendidih gitu kan. Dan Allah bebas menentukan satu hari di akhirat ya, hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia samanya gitu. Itu bebas Allah tentukan. Tapi masalahnya itu tadi yang jadi pertanyaannya, kita bakal langsung masuk surga atau mampir dulu. Nah, makanya kan itu siapa gitu. Nggak instan kan, maksudnya hadis itu ataupun info itu kan nggak serta-merta ketika kita beriman tuh pasti langsung masuk Islam. Ada prosesnya nggak sih? Kata Sayyidina Ali itu, kejarlah dunia seolah-olah kalian itu akan hidup selamanya. Dan kejarlah akhirat seolah-olah kalian akan mati esok. Intinya apa? Maknanya adalah ketika kita melakukan urusan dunia itu nggak usah terlalu ngoyo sampai kita ninggalin sholat, sampai kita lupa gitu kan, sampai kita mengakhirkan. Kalau bisa, karena apa? Karena urusan dunia ini kalau nggak bisa dikerjakan sekarang besok. Tapi kalau udah mati akhirat ya sudah, sampai sebatas itulah amal kita. Saya kan sama Surya Andika ini bukan baru kenal ya Surya. Saya sudah kenal Surya kan dari SMA ya. Dari tahun 2009 ya. Kita masuk kelas 1 SMA dan kita satu SMA. Paling cuma kelas 1 aja yang kita nggak sekelas ya. Kelas 2 sekelas ya. Kelas 3 kelas 2 IPA 1 kan? Iya. Nah, sama sekelas. Saya juga IPA 1 sama IPA 1. Kelas 3 lulus IPA 2 dilempar kita kan. Jadi anak buangan kita. Bantu IPA 2 berkembang. Nah, artinya maksud saya gini. Kamu itu sudah mengikuti berbagai macam kayaknya beberapa komunitas kayaknya. Ya nggak sih, beberapa komunitas ya dalam artian yang fokus ke agama gitu ya. Komunitas yang ya kalau kita sekarang sih nyebutnya mungkin jamaah lah gitu ya. Oh iya. Ya kan? Ada beberapa jamaah itu kan yang kita kenal nih, saya sebut-sebut saja gitu ya sebagai orang awam nih. Yang saya ketahui itu ada kayak masyarakat kita nyebut tuh NU, Nahdlatul Ulama, terus ada juga Muhammadiyah yang umum gitu kan. Itu kan mereka masyarakat banyak nyebutnya jamaah, walaupun itu sebenarnya kan kayak organisasi gitu kan. Tapi yang sini jadi kayak jamaah gitu. Terus ada lagi tarbiyah misalnya kan. Terus ada lagi jamaah tabligh, salafi gitu ya. Dan yang kemarin-kemarin tuh sebelum dibubarkan tuh ada yang namanya HTI, Hizbut Tahrir. Itu sempat itu jadi kayak kayak ada meme komiknya gitu kan, masing-masing punya tugasnya masing-masing kayak gitu kan. Si jamaah tabligh buat menyampaikan untuk kita beriman kepada Allah dan seterusnya, iman dan amal soleh. Pokoknya dulu tuh saya ingat tuh seperti itu. Kayak jamaah-jamaah itu sudah ada tugasnya masing-masing. Nah, untuk saat ini, tadi kan sempat kita singgung nih. Kamu itu aktifnya di jamaah tabligh. Iya. Walaupun ya tadi kan sudah diklaim nih, sebenarnya namanya bukan jamaah tabligh gitu kan. Apa sih yang membedakan ya kan jamaah tabligh itu menurut Surya sendiri pribadi, subjektif lah ini mungkin kan, daripada mungkin jamaah-jamaah yang sebenarnya pernah Surya ikutin. Kayak gitu. Atau ya mungkin secara umum dulu lah, apa sih jamaah tabligh itu apa? Tugasnya ngapain gitu. Nah, kan banyak orang yang persepsinya beda nih pandangannya tentang yang Putra ketahui sendiri seperti apa? Nah, kalau yang saya ketahui sendiri jamaah tabligh itu ke masjid, terus nginep di situ, masak-masak di situ. Benar. Dan ini negatifnya ya, saya nggak apa ya, saya sebutkan yang saya rasakan negatifnya. Betul. Dan tapi ini sedikit daripada yang lain tuh banyak manfaatnya. Nggak apa-apa, karena namanya orang nggak tahu, saya juga pun seperti itu. Nah, mungkin jadi diungkapkan aja. Saya senang seperti itu. Salah satunya itu ya tadi meramaikan masjid, oke lah meramaikan masjid. Tapi di tempat saya pribadi waktu itu misalnya di kuliah dulu nih di Indralaya waktu itu ada salah satu masjid itu mungkin ramai lah ya. Orang jamaah tablighnya. Mereka masak di situ, makan di situ, makan bareng segala macam. Nah, itu menghasilkan bau yang tidak sedap. Benar. Di masjid. Nah, itu salah satu yang saya rasakan efek negatif mereka, walaupun banyak sisi positif yang lain. Nah, itu yang saya paling ingat gitu. Itu yang saya paling ingat tentang jamaah tabligh. Sisanya ya tadi mereka datang ke masjid, mereka datang ke rumah-rumah, mengajak sholat, dan itu saya sepakat baik itu, hal seperti itu memang harus seperti itu diingatkan orang-orang Indonesia. Nah, dari sisi Surya yang sudah mengikuti dan bahkan mungkin sudah sampai ke tingkat
huruf ya bahasanya tuh ya. Kalau gurus dari awal gurus. Oh, ya, apa? Jadi kata Nabi, ada umat setelah kalian nih. Siapa? Umat akhir zaman, kita-kita ini. Kita ini ya, termasuk kita ya. Termasuk kita. Allah kasih 10 perintah. Dan kita menjalankan satu saja dari 10, maka itu bisa menyebabkan kita masuk surga. Kok bisa gitu ya? Itu kata Nabi. Ulama tafsirkan, kan kita nggak bisa nafsirkan, Ya, yang bisa nafsirkan ulama. Ya. Ulama tafsirkan 1 dari 10 itu artinya 10%, 10%. Ya. 10% perintah Allah. Nah, sekarang kita balik ke kehidupan kita. Kita dikasih Allah 24 jam dalam sehari. 10%-nya berapa? Dikalkulasikan 2,5 jam. Ya, 2,5 jam. Kalkulasikannya. Gitu kan. Kemudian sebulan 30 hari. 30 hari. Rata-rata. Nah, berarti 10%-nya berapa? 3 hari. 3 hari. Iya kan. Kemudian setahun. 365 hari. Iya. 10%-nya 4 bulan. 4 bulan. Oh, Nah, gitu. Itu pertama dalilnya kalau orang tanya kenapa sih? Sebenarnya itu metode aja. Metode memang sudah ulama ya. Ulama ini memang ulama nggak sembarangan gitu kan. Namanya ulama gitu kan, dia dapat ilham langsung dari Allah gitu kan. Jadi apa yang dilakukan jadi seperti itu. Nah, kemudian yang saya ketahui ya, kita belajar. Nah tadi kan 10% tadi kan, 2,5 jam. 2,5 jam itu apa gitu kan. Nah kita balik lagi ke sejarah nih. Sejarah ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa yang dibuat Rasulullah? Yang dibuat Rasulullah pertama kali apa? Masjid. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, diusulkanlah sama yang pertama kali dibangun. Yang pertama dibangun apa? Masjid kan. Kemudian Rasulullah bangun masjid. Kemudian apa? Setelah itu melakukan amalan-amalan masjid. Nah, amalan-amalan masjid apa yang dilakukan? Amalan-amalan masjid itu yang pertama dakwah ilallah, ngajak orang itu untuk taat sama Allah. Saya potong sebentar, Sur. Jadi maksud Surya dari sini yang ingin disampaikan adalah ini dalam rangka jamaah tabligh itu ya, yang dilakukan jamaah tabligh itu. Jadi latar belakangnya belakang kenapa sih kita harus khuruj gitu kan? Boleh jadi kan bisa pertanyaan seperti itu kan. Kenapa sih kita harus khuruj gitu kan? Karena kita ingin belajar menapatilasi apa yang Rasulullah dan para sahabat contohkan gitu kan. Kan kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku kata Nabi, maka sungguh dia cinta kepadaku, dan barang siapa dia mencintaiku maka dia bersamaku di surga. Nah, dari situlah kita belajar untuk apa? Mencintai Nabi. Dengan cara apa? Mengikuti apa yang sudah Nabi lakukan. Artinya memang apa-apa yang dilakukan oleh jamaah tabligh ini memang berdasar ya. Iya. Dan punya latar belakangnya, punya ulama yang memang sudah menerjemahkan dari hadis-hadis yang kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi pandangan masyarakat yang selama ini mungkin ada yang nganggap apa sih jamaah tabligh ini lebay misalnya kan? Ya, boleh itu ditanya gitu. Jadi ketika kita ada pertanyaan atau ada pertanyaan negatif, itu kenapa sih ninggalin keluarga? Itu kenapa sih lama-lama gitu kan? Nanti tanya langsung sama pelakunya. Sudah ada latar belakangnya. Karena ketika kita belum masuk ke suatu tempat itu kita hanya tahu luarnya aja. Kita perlu tahu dalamnya. Jadi kita nggak bisa menjudge. Makanya ini A seperti ini, B seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu luarnya aja. Sama ketika kita ngeliat durian itu luarnya memang berduri. Tapi ketika kita buka, kita tahu dalamnya, kita rasakan manis kan. Benar. Nah, jadi seperti itu. Enggak apa-apa, namanya juga belum tahu gitu kan. Betul. Nah, makanya di sini dijelaskan kan. Dan mudah-mudahan para penonton yang mendengar ini yang tidak seberapa mungkin bisa memahami itu. Ini kan penting emang, Zur. Jangan sampai kita tuh menganggap ada loh emang sebagian masyarakat itu yang banyak sinis gitu melihatnya. Itu termasuk saya pribadi gitu kan. Dulunya itu, sebelum nggak masuk kan gitu. Saya pun merasa nggak pengen juga orang itu sinis dengan jamaah tabligh. Maksud saya itulah cara mereka kan dalam berdakwah, dalam menghadapi itu, dan saya yakin mereka pasti punya pegangan, punya dasar berbuat itu gitu kan. Terus apa lagi? Kemudian kan tadi inti perlu kami ketahuin nih. Contoh tadi apa sih membedakan dengan apa namanya yang menurut antum tadi apa organisasi gitu. Nah kalau secara tertulis sepertinya jamaah tabligh pun tidak ada SK-nya gitu kan. Beda sama yang lain kan? Yang punya struktur organisasi. Oh iya benar. NU Muhammadiyah kan ada pengurus-pengurus dan lain-lain. Sampai ke pusat cabang. Ada gitu kan. Kita bukan organisasi tapi terorganisir.
Tapi seperti itu. Terorganisir ada ini dong berarti ketua gitu. Amir namanya. Amir Jamaah Tabligh se-Indonesia ada. Ada. Tapi nggak dipublish. Enggak. Oh. Jadi seperti itu. Jadi kita misal tempat koordinasinya ada. Gitu. Tujuan kita apa? Memang kalau difokuskan memang apa target kita adalah masjid. Jadi bagaimana setiap masjid di tempat-tempat itu makmur. Jadi pusat peradaban. Jadi pusat bahkan semuanya pusat kegiatan kalau bisa di masjid. Kenapa? Karena ketika kita melakukan suatu kegiatan di masjid maka disitulah keberkahan kampung akan datang. Yeah. Nah, jadi kita pusatkan ke masjid. Ngajak orang yang ke masjid. Pokoknya segala kegiatan di masjid. Nggak keluar dari masjid. Jadi seperti itu. Kan kita bebas nih, itu kita udah modern kata orang gitu kan. Kan kita ini zamannya modern. Sudah Kok beda. kuno sih kamu ini gitu Iya, kan. benar-benar. Ngajak dari rumah ke rumah kolot banget sih kan gitu. Orang bilang gitu kan. Mungkin ada sebagian bilang gitu kan. Sekarang udah ada sosmed loh gitu kan, dakwah media gitu kan, dakwah dengan silakan, nggak apa-apa. Dijalankan aja semuanya. Jalankan aja. Cuman yang cepat menolongkan nusratullah, pertolongan Allah ketika kita memang dakwah sesuai cara Nabi. Apa itu cirinya? Pertama, berjamaah. Iya. Yang kedua, Nabi itu dulu dakwahnya mendatangi umat Langsung. enggak didatangi umat kan gitu. Kemudian yang ketiga, tidak minta bayaran atau tidak minta upah gitu kan. Berarti termasuk juga ustadz-ustadz yang ini. Ya kita nggak bisa menyebutkan gitu kan. Oke, next. Terus Kemudian ada 4, satunya lupa saya. Pertama jamaah, ya, jadi dia memang dakwah itu nggak bisa sendirian gitu. Ya, jamaah, karena kerja kolektif. Jamaah. Kemudian kedua tidak minta upah. Kemudian dakwah dengan harta diri dan waktu pribadi. Harta diri dan nah ini yang dulu memang saya pertanyakan gitu kan. Dia bisa ke India, bisa kok ke bisa gitu. Itu disokong siapa? Dari siapa Ternyata dulunya? dari diri sendiri, korban. Kantong gitu, sendiri. Kan. Nah balik lagi gitu kan. Nah ini mulai seru nih. Kenapa? Karena ya ini. Jadi agama itu berdasarkan pengorbanan. Kita lihat sih sejarah Nabi, istrinya paling kaya Khadijah kan. Ya kita tahu lah sejarahnya gitu kan. Tapi ketika Nabi sudah diutus, Muhammad sudah diutus menjadi nabi, Aisyah Khadijah jor-joran gitu kan. Iya. Hartanya habis untuk semuanya dikorbankan. Bagaimana dengan Abu Bakar? Ditanya, "Apa yang sudah kamu tinggalkan?" kata Nabi. Apa yang sudah kamu tinggalkan? Apa yang kamu tinggalkan untuk anak dan istri dan anakmu gitu. Kata Abu Bakar apa? Jawabnya, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Abu Bakar gitu kan. Umar di separuh aja katanya. Artinya Abu Bakar semuanya korban itu. Nah, kita mencoba menapatilasi gitu kan. Benar-benar. Karena kata Nabi juga, barang siapa mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk golongannya. Dan saya ini gitu kan, ingin gitu kan supaya dimasukkan dalam golongan Nabi. Kan kita kan biasanya gini. Biasanya kita gini, dalam mukadimah ya kita sholawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu kan, kita ikuti panutan kita disebutin terus gitu itu. kan semoga bisa menjadi sama. Nah, kita sekarang sejauh mana kita mengikuti Nabi kan gitu. Jangan cuma di kata-kata mukadimah aja gitu kan. Jadi pemanis buat ceramah buat pidato. Jadi action dong gitu action kan. Kalau Jadi kalau boleh saya simpulkan, Jamaah Tabligh itu ini bukan simpulkan maksudnya dari penyampaian tadi ya. Dakwahnya itu mengikuti sunnah Rasul. Bener. Apa yang sudah dicontohkan Rasul ya kita lakukan sekarang gitu apa kan. yang ada dalam diri Rasul ya itu yang kita lakukan. Simpel aja kan. Simpel, nggak usah neko-neko gitu. Cuma memang masyarakat yang sekarang melihatnya agak asing. Karena gitu. belum tahu. Agak asing. Karena belum tahu. Jadi wajar. Itu salah kita, salah saya lah. Gitu. Ya kemudian gini. Poinnya belum ini Sur. Apa nih Sur? Poinnya belum masuk ke perbedaan tadi. Saya belum dapat poin perbedaannya di mana dengan jamaah-jamaah yang mungkin yang pernah Surya ikutin nih. Apa sih yang paling beda yang Surya rasakan, yang kamu rasakan paling beda nih? Ini kayaknya ini nih yang gue banget lah ini. Aku sekali nih jamaah ini gitu. Sehingga Surya sampai sekarang masih aktif di sini kayak gitu kan. Apa sih yang membedakan dengan jamaah lain yang pernah Surya ikutin? Ya, dari bukan beberapa ya. Ada beberapa ya. Setelah beberapa lah. Nggak usah disebut merek. Dari beberapa yang sudah pernah pengalaman saya ikut dalam suatu organisasi jamaah. Dan ketika saya keislaman gitu ya. Terakhir di sini gitu kan. Yang saya rasakan keyakinan saya terhadap akhirat itu ada makin jelas. Ya.
bahwa akhirat itu nyata. Dibanding yang dulu enggak terlalu. Dulu itu iya nggak sih gitu. Dulu masih ya kenapa? Contohnya bentuk kita nggak yakin dengan akhirat, sholat berjamaah aja masih kita tunda-tunda. Kenapa? Karena memang nggak yakin gitu kan bahwa akhirat itu benar-benar 27 derajat itu dulu biasa aja gitu. Pahala 27 derajat kayak nggak ada bedanya sama sholat sendiri. Iya, jadi 27 derajat apa sih kan gitu. Tapi ketika saya belajar islah diri, memperbaiki diri dengan perantara ini, kemudian saya yakin gitu kan, 27 derajat luar biasa pahalanya. Contohnya kita ambil contoh 1 derajat dengan derajat yang kedua. Ketika kita ibaratkan langit dan bumi dibentuk jalan tol lurus, panjang kan? Panjang. Itu baru bisa ditempuh dengan kuda pacu selama 500 tahun. Itu pahala jamaah pahala 1 derajat. Makna apa? Penjelasan yang seperti itu yang Surya dapatkan di jamaah ini gitu. Iya, jadi memang yang dibicarakan tentang akhirat. Deskripsi yang lebih jelas sehingga kita tuh bisa memaknai 27 derajat itu lebih dalam lagi. Jadi gitu ya. Yang kita bahas kan padilah. Padilah itu keuntungan. Seseorang itu melakukan sesuatu kalau ada untungnya. Ya, kan itu gitu. Nggak bisa dipungkiri, ya nggak? Benar. Nah, kenapa banyak orang nggak banyak ke masjid? Karena memang nggak tahu belum tahu untungnya apa. Belum tahu untungnya apa kan gitu. Sehingga ya biasa aja. Yang penting sholat. Pernah pengalaman saya cerita. Boleh cerita? Boleh. Lanjut pertanyaan. Boleh lanjut. Saya waktu pengalaman di Garut banyak ditemuin gitu kan, masjid itu hanya dipakai ketika Jumatan. Masjid dipakai cuma Jumatan. Iya. Gitu kan. Selebihnya ya sholat di bumi masing-masing. Tahu bumi? Rumah bumi teh bahasa Sundanya rumah kan kayak gitu. Ya, jadi miris gitu kan. Di Garut. Ya, tepatnya di Kecamatan Pakenjeng. Oke. Rata-rata nggak cuma di Garut aja sih kayak gitu kan? Iya. Banyak tempat juga kayak gitu. Dan bahkan ada Kargozari. Kargozari ini artinya pengalaman cerita orang yang sudah pernah melakukan itu. Keluar di Jogja. Bentuknya musola, tapi dalamnya kegiatan yang lain. Kegiatan gereja. Artinya gitu? apa? Sudah banyak orang murtad. Sebelumnya itu musola. Sebelumnya memang bentuk bangunannya masih musola, tapi orang-orangnya sebelumnya muslim. Sebelumnya muslim. Masya Allah. Gitu. Kenapa? Karena nggak ada dakwah. Kan gitu. Jadi kenapa dakwah ini penting? Jadi ada 2 kemungkinan. Suatu tempat itu nggak Allah berkahi. Yang pertama tidak ada dakwah. Tidak ada dai di situ. Nggak ada dai di situ. Maka dia tempat suasananya kacau, kan gitu. Yang kedua ada dakwah tapi tidak cara Nabi. Nah ini poin pentingnya. Kita mengaku kita dakwah A, B, C, D sesuai dengan Nabi enggak gitu kan? Gitu. Yang sesuai dengan Nabi apa? Ketika kita dakwahnya sesuai dengan Nabi maka pertolongan Allah itu akan turun. Kan, gitu. Tapi kan kalau kita bicara tentang sesuai dengan Nabi atau enggak, masing-masing jamaah itu punya klaimnya masing-masing. Iya, itu klaim kita kan. Iya kan? Ada orang yang mengatakan ini sudah sesuai dengan ajaran Nabi loh. Kayak misal kita mengubah sistem dari dalam, misalnya kan ini Nabi dulu kayak gini gitu kan, dakwah 10 tahun di Mekah misalnya kan, 13 tahun di Madinah, dia bangun dulu sistem dulu di sini, nanti kalau sudah berhasil memegang kuasa di situ baru lebih jelas lagi menampakkan keislamannya seperti itu kan. Masing-masing mereka punya klaim kayak gitu nih. Kalau jamaah tabligh sendiri punya punya alasan lah ya bahwasanya ini sudah sesuai dengan Rasul lah, sesuai dengan Nabi nih. Apa yang membedakannya gitu? Jadi kalau kita ini saya nanya ini sebagai orang awam lah ya. Iya, kita ini jamaah tabligh itu bagaimana umat ini imannya kuat dulu. Karena segala sesuatu itu berasal dari iman. Kenapa banyak terjadi kerusakan terutama di Indonesia ini kan banyak nih. Kita di Indonesia ini pemimpinnya A, B, C, ya koruptor, kemudian ini nggak jelas lah menurut orang-orang gitu kan. Ya karena memang imannya masih lemah kan gitu. Masih kurang. Sesuatu tuh jadi balik akar kan, kalau kita memperbaiki itu jangan dari Iya sih. Dari dahan-dahannya. Daun-daunnya nggak usah perlu. Perbaiki pokoknya dulu nih. Pokoknya nih apa nih yang bikin dia seperti itu?
Aku ngerasain sih, aku maksud kamu soal. Yang bikin suasana dan keadaan seperti itu kan iman. Iman, benar. Ketika imannya bagus, seperti para sahabat, nggak ada yang namanya korupsi, nggak ada, bahkan keadilan di mana-mana. Dan bagaimana cara mewujudkan itu? Ada 5 aspek nih. Apa aja? Pertama, imaniyah, keimanan kita ini harus benar. Kedua, ubudiyah, ibadah kita. Kemudian ketiga, muamalah, hubungan kita dalam mencari nafkah, misal berdagang dan lain-lain, ini harus sesuai dengan Nabi nih. Kemudian keempat, musyawarah, hubungan muasyarah ini hubungan dengan sesama muslim. Misal kita dengan keluarga bagaimana, kita masyarakat, dengan tetangga bagaimana, adabnya gitu kan. Yang kelima, akhlak. Ketika 5 ini wujud dalam umat, di umat, maka insya Allah akan ada misal kita ambil lingkup kecil aja, daerah kita ini bakal Allah berkahi kan gitu.